Setelah bikin geger Republik ini, tiba-tiba Cak Nun minta maaf. Dia menyatakan telah melakukan kesalahan karena kesambet alias kesurupan. Tentu yang dimaksud bukan kesurupan setan, dia kesurupan kebodohannya sendiri. Cak Nun meminta maaf karena keceplosan, tapi dia tidak menyebutkan nama Jokowi yang telah dia sebut sebagai Firaun. Itu artinya Cak Nun belum tulus meminta maaf. Mungkin dia hanya merasa malu karena telah berbuat bodoh. Demi menjaga marwahnya, dia harus meminta maaf. Proses permintaan maaf itu sendiri menurut dia karena telah disidang dalam keluarganya. Kemudian dia digoblok-goblokkan dan disesat-sesatkan oleh keluarganya sendiri. Dia dinilai mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan. Padahal, kepada jamaah Maiyah, dia selalu berpesan untuk bersikap bijak dalam segala hal, menjaga segala ucapan dan perbuatan. Permintaan maaf yang terlihat dengan terpaksa itu tidak terbit dari kesadaran dirinya. Dengan kata lain, Cak Nun belum benar-benar sadar bahwa ucapannya itu menyakiti banyak orang. Cak Nun memang dianggap sebagai tokoh besar. Dalam beberapa kesempatan, dia sering menceritakan kedekatannya dengan Gus Dur. Sampai-sampai orang mengira dia dekat dengan Gus Dur. Padahal Cak Nun tidak pernah jadi sahabat Gus Dur. Mereka berdua memang beberapa kali berada dalam forum yang sama. Tapi di antara keduanya tidak ada kedekatan layaknya seorang sahabat. Gus Dur, menurut orang-orang dekatnya, sering mengkritik Cak Nun yang dianggap kemayu. Pendek kata, Gus Dur sendiri tidak suka dengan watak dan kelakuan Cak Nun. Jadi ketidaksukaan itu telah menciptakan jarak yang membuat Gus Dur tidak bisa lebih dekat lagi dengan Cak Nun. Dan terbukti sekarang, sikap genit Cak Nun itu terlihat ketika dia berkompromi dengan para perusak negara. Misalnya dia menyambut Felix Xiao dari HTI dalam pengajiannya. Dia tampak juga pernah menerima pentolan teroris Abu Bakar Ba'asyir di rumahnya. Dia juga menyebutkan bahwa Gus Nur yang kontroversial itu berguru kepadanya. Tindakan Cak Nun yang memberikan kritik pada pemerintah tentu bisa diterima. Tapi kalau kemudian dia berdamai dengan pengasong khilafah dan gembong teroris itu tidak bisa diterima. Karena perbedaan pendapat bisa diterima selama tidak berupaya menciptakan kekacauan, tidak dengan niat ingin mengganti dasar negara, terutama dengan cara-cara kekerasan. Sikap genit Cak Nun itu menunjukkan dia hanya mencari panggung. Dengan sikap begitu, dia mendapatkan sorakan sebagai tokoh bangsa. Barangkali Cak Nun ingin meniru Gus Dur yang menerima semua kalangan. Tapi dia lupa, Gus Dur tidak setuju dengan ekstremisme. Makanya dulu Gus Dur menyebut FPI itu organisasi bajingan. Sikap Gus Dur jelas. Dia memang menerima semua orang yang dizolimi. Tapi dia tetap bersikap keras pada kelompok anarkis. Karena kelompok ini suka menzolimi. Lain halnya dengan Cak Nun yang sibuk berselancar di atas kegaduhannya. Dia tidak bisa membedakan mana kelompok yang dizolimi dan mana yang ancaman bagi NKRI. Inilah sebabnya Cak Nun itu belum berada di makom negarawan. Dia mirip influencer medsos yang senang berselancar di kejadian yang sedang ramai. Dia tidak punya pendirian untuk senantiasa keras pada para perusak NKRI. Bahkan dalam banyak narasinya, dia terang-terangan memusuhi pemerintah. Pernyataan Jokowi adalah Firaun yang dia ucapkan itu merupakan bentuk paling jelas ketidaksukaannya pada Jokowi. Mungkin karena alasan politik. Dulu dia menjagokan Prabowo dan kalah. Oleh sebab itu, dalam video yang viral itu, dia membuat propaganda bahwa hasil pemilu sudah ditentukan oleh oligarki. Tapi kemudian dia meminta maaf karena ada pihak yang merasa tersinggung dan akan melaporkannya ke polisi. Cak Nun adalah pelajaran bagi kita semua. Tidak semua orang tua itu bisa bersikap bijaksana.